Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumi Rahmatina dengan nomor NPM 210610301001. Saya seorang mahasiswi Universitas Syahkuala yang sedang menempuh ilmu pada jurusan pendidikan biologi. Halo teman-teman, agar teman-teman lebih semangat belajar, disarankan teman-teman bisa menyiapkan cemilan seperti roti, kue, dan snack ringan lainnya serta air minum ya. Tapi jangan lupa perhatikan tanggal kadaluarsa rotinya ya, biar tidak ada jamur yang berbahaya masuk ke perut kita. Kira-kira jamur yang ada pada roti dan jamur yang tumbuh pada sisa-sisa potongan kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau jamur ini memiliki kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video sampai selesai ya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Teman-teman semuanya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukanlah termasuk kingdom tumbuhan ya. Namun, sebagian ciri-cirinya menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita lihat apa saja sih ciri-ciri dari kingdom fungi ini. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk oval, benang, dan memiliki tubuh buah. Kedua, ada yang tersusun uniseluler dan multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Sedangkan jamur multiseluler adalah jamur yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan pelapis utama dinding sel yang berguna untuk memperkokoh dan memperkuat tubuh jamur. Meski bentuknya mirip tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil ya, sehingga jamur tidak dapat melakukan fotosintesis atau menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Jamur dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Ciri jamur selanjutnya memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif berfungsi menyerap makanan dari organisme lain dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini teman-teman sudah dapat mengenali jamur dengan segala keunikannya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana jamur hidup? Nah, kita tahu umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH yang rendah. Jamur dapat memperoleh makanan dengan 3 cara. Pertama, secara saprofit, mengambil zat organik dari makhluk hidup
yang telah mati atau bahan seperti pada roti. Jamur seperti ini disebut sebagai dekomposer. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini dikenal sebagai jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup, tetapi saling menguntungkan. Seperti pada jamur yang bersimbiosis pada ganggang biru membentuk lichen atau lemut kerak. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur, lamela. Jika dipotong kecil, di dalamnya ada hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stite, tangkai buah, volva, dan miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki dua cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif, aseksual, dan secara generatif, seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan, sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan fragmentasi hifa. Sehingga potongan hifa yang terpisah atau terjatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh jamur yang baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporangiospora dan canidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi secara seksual dengan cara penyatuan hifa atau singgami terdiri dari proses plasmogami atau penyatuan plasma sel dan karyogami penyatuan inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami dapat berupa zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu ada askomycotina, basidiomycotina, deuteromycotina, dan zygomycotina. Bagaimana perbedaan keempat divisi tersebut? Sekarang kita akan membahasnya lebih detail ya. Pertama, kita mulai dari zygomycotina. Divisi ini memiliki spora seksual berupa zigospora yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Hifa jamur ini bercabang tetapi tidak bersekat. Jadi, pada jamur ada hifa yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Divisi jamur zygomycotina ada 3 tipe hifa: stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Dapat dilihat dari struktur yang terdiri dari sporangium, sporangiofor, hifa rhizoid, dan hifa stolon. Reproduksi zygomycotina terdiri dari reproduksi seksual dan aseksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium akan masuk dan pecah kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan reproduksi seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan membentuk gametanium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametanium, dan diikuti proses karyogami, penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot dan zigosporangium menghasilkan zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi dan proses kembali berulang. Nah, berikut catatan reproduksi zygomycotina. Divisi jamur berikutnya adalah askomycotina. Memiliki jamur dengan hifa bersekat dan berinti banyak. Bersifat saprofit dan parasit. Menghasilkan spora dengan askus
atau disebut juga askospora. Setiap askus mengandung 8 spora. Dengan askus-askus yang berkumpul akan membentuk askokap. Bentuk-bentuk askokap pada Ascomycotina antara lain Aposterium, Peristesium, Cleitostesium, dan askus tanpa askokap. Proses reproduksi Ascomycotina secara aseksual. Ascomycotina uniseluler berreproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan conidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycotina uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan singgami. Dimulai dari askospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi askogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogin sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis, menghasilkan 4 haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 askospora yang tumbuh menjadi hifa baru dan proses kembali berulang. Berikut catatan reproduksi Ascomycotina. Divisi berikutnya, Basidiomycotina. Jamur ini merupakan jamur multiseluler dan berukuran makroskopis. Struktur tubuhnya terdiri dari pileus, lamella, annulus, stipe, volva, dan miselium. Memiliki hifa bersekat, bersifat saprofit pada serasah daun, serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp, yaitu tempat pembentukan basidium. Basidium merupakan tempat terbentuknya spora. Reproduksi Basidiomycotina secara aseksual dengan membentuk konidia, secara seksual dengan cara singgami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami, sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi kardiogami, setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang disebut sterigma, membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Dan ini catatan reproduksi Basidiomycotina. Divisi terakhir yaitu Deuteromycotina. Kelompok jamur ini memiliki hifa yang bersekat-sekat, umumnya berukuran mikroskopis. Selain itu, hidupnya berlangsung secara saprofit dan secara parasit. Jamur kelompok ini dapat bersimbiosis dengan alga membentuk liken atau lumut gerak. Jika bersimbiosis dengan akar disebut mikoriza. Perkembangan jamur ini hanya berlangsung secara aseksual dengan membentuk canidiospora, blastospora, dan anthospora. Reproduksi secara seksual pada jamur divisi ini belum diketahui ya, sehingga jamur ini dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Nah, pelajaran tentang kingdom fungi sudah selesai, tapi masih banyak hal yang menarik tentang jamur. Jadi teman-teman bisa lebih jauh mempelajari tentang jamur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.